Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Jika baik-baik saja, angkat tangan kalian atau teriak "ah" dari rumah. Ayo. Oke, di sini saya akan membacakan kabar dari orang yang selama ini itu nggak komunikasi sama kamu. Koneksinya begini. Tiba-tiba kamu ingat dia atau kamu gelisah mikirin dia gitu loh, padahal nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya, dan dia udah lama nggak ada komunikasi sama kamu. Di sini aku akan cek dulu ya energi dia nih gimana. Expansion, vanity, acceptance, release, mystic, perception. Bottom of deck-nya ada growth atau bertumbuh. Wow. Di sini ada kartu expansion, di mana dia itu seperti kayak orang yang aku lihat ingin berkembang, ingin ada karir yang bagus. Kemudian aku melihatnya, dia itu melihat seperti apa yang dia percayai. Jadi misal depan mata nih dia yakin apa, ya itu yang dia percayai. Di sini aku juga melihatnya adalah dia seperti kayak mendapatkan spiritual support. Ya, spiritual supportnya itu mungkin dia secara ibadah, mungkin ada hal-hal yang membuat dia harus bertindak lebih bijak. Aku melihat spiritual support dari orang tua. Apakah mungkin dia kayak mendapatkan, misalnya ya, kehilangan seseorang yang dicintai, entah ayah atau ibu, dianya jadinya lebih kayak kuat, lebih strong, lebih apa ya, lebih kayak oke, aku harus ready, aku harus siap dengan kemungkinan terburuk, seperti itu. Kemudian kadang-kadang ya dalam pengerjaan untuk mengembangkan dirinya memang ada halangan-halangan gitu loh. Seperti kayak apa yang tadinya dia tidak bisa jalankan, dia berusaha jalankan. Sesuatu yang tidak mungkin di sini diupayakan sama dia. Kemudian di sini ada vanity untuk halangannya. Kalau aku lihat halangannya, dia terlalu banyak mau. Jadi dia itu udah punya kayak keinginan yang wah, ingin ini, ingin itu, tapi di sini sebetulnya itu cuma dalam kepalanya dia. Dia ada obsesi. Obsesinya tuh kayak membutakan. Makanya ngeblur di sini. Sesuatu yang nggak mungkin dia mau wujudin, nggak sesuai dengan kapasitas, karena memang apa ya, dia merasa keras untuk membuat hidupnya tuh kayak perubahan yang gede-gedean, dan itu sebetulnya dia nggak sanggup di sini. Kemudian di sini sebenarnya kalau dalam hatinya ya, dalam hatinya di sini aku melihat ada acceptance, ada namanya penerimaan. Kalau misalnya dia bilang aku harus belajar untuk mencintai, aku harus belajar menerima diriku yang serba kekurangan ini, harusnya dia tahu seperti itu gitu loh. Dia mulai belajar menerima bahwa aku ini mungkin banyak salah, mungkin harus melakukan semua perubahan-perubahan yang berarti.
Kemudian kadang aku melihatnya, walaupun dia menerima hatinya dia menerima dirinya dengan semua keadaan-keadaan yang menurut dia itu memang menghantam dirinya dia ya. Aku melihatnya kayak dia mencoba mengcover gitu loh ketidak perfectionnya dia hadapi. Misalnya aku udah mulai kayak mencintai diriku sendiri dan aku memang udah gak sanggup gitu loh, tapi ada perasaan sedih ketika dia menerima itu gitu loh. Mungkin ya ketika ada keluarganya mungkin ya bilang ya kayak berpulang atau bagaimana, untuk melepasnya tuh sedih yang berkepanjangan. Dia mau mencoba untuk rilis, untuk melepaskan, rasanya tuh kayak aduh berat banget sih. Jadi di sini beberapa orang kalau pikirkan ini ada yang kehilangan keluarga ya, entah dari sisi ayah, kemudian dari ya banyak keluarga yang tua lah, kayak energinya maskulin. Dia sekarang ini itu sedang hidupnya penuh dengan badai, dengan storm, dark shadow, sesuatu yang gelap. Jadi ada ada kayak mungkin ada masalah dengan masalah keluarganya dia, rahasia keluarga yang sebetulnya dia harus tanggung, sesuatu yang berat buat dia. Yang dia tuh harus tanggung, yang dia rasanya aku tuh belum siap untuk ini. Gimana aku menghadapi kehilangan, menghadapi mungkin dia juga berkorban ya untuk keluarganya. Ternyata ada rahasia keluarga yang harus dia ketahui dan dia harus tanggung. Bagaimana aku nanggung ini? Aku nggak bisa. Untuk itu aku melihat ke depannya dia di sini intuisinya tuh makin menajam. Ya. Dia lebih banyak minta pertolongan sang ilahi. Jadi secara spiritual, secara energi dia dibantu, ingin dikuatkan karena dia merasa sendiri di sini. Aku melihatnya juga dia ini seperti kayak mulai kayak mengabaikan. Jadinya intuisi sih jalan, cuma dia nggak tahu ke depannya mau ngapain. Belum ada rencana. Semuanya serba blur. Jadi diri masih dalam fase-fase spiritual awakening, teman-teman. Kalau aku lihat tuh ya, ada doa, ada fasad, kan ada grief kan, ada berkabung kan. Ini aja gambarnya kuburan. Jadi aku lihat kayak ada sesuatu yang hilang gitu loh. Lalu kedepannya dia seperti apa sih? Aku lebih melihat apa ya, intuisi ini membawa dia itu untuk melihat sesuatu secara different, secara berbeda. Dia menghadapi transformasi.
dia mulai kayak melunak gitu loh, dia mulai pasrah menerima kehidupannya. Dia merubah persepsi orang tentang dia. Misalnya dia orang kaya, dia jadi biasa-biasa aja gitu loh. Dia nggak jadi seseorang yang menyebalkan yang kamu tahu dulu mungkin. Di sini tuh ada doa. Kemudian aku melihatnya juga ada memori-memori yang sebetulnya dia baru tahu. Dia merasa kayak dulu gue gak kayak gini deh. Gue tuh harus ada perubahan, gue tuh harus ada growth, gue harus ada support doa, gue tuh harus menjadi diri gue yang dulu. Berarti di sini dia kehilangan because of family, kehilangan keluarga, kehilangan apa itu. Sesuatu yang aku bilang berat buat dia. Ini ada sakit pikiran ya, mentalnya agak kena. Dia makin kayak low esteem gitu loh. Dan ini bisa ganggu kesehatan. Dia pokoknya kayak bersedih terus ya, bersedih dalam keluarganya, kehidupannya, menjauhkan diri dari orang-orang. Banyak gosip ya, maksudnya orang ini sangat berat hidupnya. Jadi orang yang tidak ada kabarnya sama sekali, ini hidupnya berat karena dia kehilangan, karena di sini mungkin ada yang meninggal ya, entah keluarga atau gimana. Dia itu jadi belajar, karakter aku tuh gak kayak gini, dulu aku gak kayak gini, dulu aku masih kecil aku punya program, aku begini, tapi semua seketika hidupku tuh berantakan banget. Orang yang kamu pikirkan, kita akan cek lagi energinya ya. Kita akan afirmasi. Apa yang dia ekspansikan di sini? Perubahan apa? Emosi, ya. Ada perubahan emosi di sini yang aku lihat. Koneksi dari keluarga. Perubahan yang besar-besaran. Yang dimana itu membangkitkan sisi spiritual dia. Hambatannya dia tuh kayak terlalu banyak diandalkan, atau aku nangkapnya ditujukan semua ke dia gitu loh. Tuh, dia mesti nanggung sesuatu dari keluarga di sini. Apa yang dia terima? Dia mulai move on, lepas dari masalah ini. Tapi masalah keluarga itu dia tetap tanggung teman-teman. Tapi dia udah mulai kayak bisa stabil gitu ya. Baru-baru ini dia merilis sesuatu. Kita lihat dia merilis apa di sini. Merilis suatu keinginan, merilis satu kesempatan. Dia lepasin.
merilis apa yang dia punya. Kita cek lagi. Ini ngaruh ke dalam hubungan asmara juga ya. Dia merasa kayak nggak dicintai gitu loh. Tertutup. The Empress, Mystic. Dia nyaman dengan kesendirian, aku lihatnya. Orangnya jadi tertutup ya, tertutup, nggak banyak bicara, nggak merasa dicintai. Apa dia nggak punya cinta di sini, jadi kayak apatis gara-gara mungkin ada kehilangan. Kita lihat ya sumber masalahnya di sini. Ya, sosok ayah, laki-laki ya. Persepsi dia apa? Persepsi dia adalah dia bisa menjadi orang yang bisa memutuskan, yang tegas, tapi belum nyampe ke sana karena dia masih stuck di insting dia. Jadi orangnya tuh kayak ngebatin gitu, hidupnya yang penuh dengan sendiri gitu, sepi energinya ini. Ada growth tuh, penutupan diri ya, ada barrier di dia. Judgment. Ini adalah salah satu perjalanan karma yang dia harus jalani. Yang harus dibayar. Aku kayak nangkep dia ini nanggung perbuatan dari, maaf ya, dari orang tuanya. Sehingga hidup dia di sini banyak yang dilepas gitu, pencapaian, harta, dia nggak cukup kuat. Karena pada dasarnya dia ini adalah orang yang sedikit manja gitu loh. Kamu tau gak sih kalau orang mandiri tapi nggak bisa dilepas ke hutan? Ini dia masih agak manja gitu loh. Ini, wah, sesuatu yang aku lihat ceritanya ke arah sana, teman-teman. Bahkan dia ini menjadi sosok yang dingin karena dia merasa nggak dicintai. Serem banget ya. Bacaannya mungkin berbeda ya, kayak biasa-biasanya. Aku udah bosan kayak dijejer-jejer itu sekali-kali, biar kalian bisa belajar bersama aku membaca tarot. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Ini mungkin kamu tunggu-tunggu ya. Tapi aku nggak bisa buka banyak. Bittersweet. Wow. Di sini dia tuh ingat manis pahitnya sama kamu. Dia merasa mungkin kamu di sini adalah orang yang sebenarnya ada,
dia pengen gimana ya, dia sedih sebetulnya. Di sini ada kekuatan dari dia ke kamu. Dia bertahan untuk keadaan. Karena dia merasa ada yang gak didukung gitu loh. Cuman kamu mungkin yang bisa membantu atau mendukung dia. Dia diam-diam mendoakan kamu. Tapi gak bisa diomongin. Lagi perasaan dia tentang kamu. Impatient. Keluar kartu ini lagi ya. Kalau dibilang sebetulnya apakah dia bisa menahan perasaan ini sama kamu? Enggak. Ada keinginan untuk cepat gitu loh. Cepat lepas dari ini. Dan aku melihatnya ingin semuanya seimbang. Dia tahu hanya kamu yang bisa mensupport dia. Kamu ada buat dia. Tuh, Ten of Pentacles. Mungkin kamu tahu kebutuhan yang dia mau. Ini gak bisa ngelupain kamu ini. Sesuatu yang mau dia raih dengan cepat. Karena selama ini, sekalipun dia gak ada kabar, karena hidupnya terpuruk, dia gak bisa ngelupain kamu. Cuman ibaratnya malu gitu loh. Dulu kamu lihat dia mentereng, sekarang kayak ih kok biasa-biasa aja. Aku sedang mencari, dia bilang. Aku sedang memperbaiki dan berjuang, walaupun aku cuman punya daya itu sedikit untuk mencapai kebahagiaan. Aku pengen uangku balik lagi. Ini orang jadi tanggungan keluarga ini. Nah, betul. Bekerja. Jadi orang yang kamu tuh kan, bottom of deck-nya ada patah hati di sini. Dia tahu ini tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Koneksinya dia ke kamu kuat kok di sini. Aku lihatnya. Nggak ada yang jelek ya. Kedepannya dia gimana sama kamu? Apakah akan ada kabar? Planetnya Venus. Cinta yang tertahan. Sesuatu yang ditahan sama dia nggak bisa. Ini Mars ya, sorry, Mars. Kalau dia ada keinginan untuk ketemu sama kamu, masih ditahan dulu. Masih belum waktunya. Tapi dia sayang sama kamu. Segala sesuatunya ini dipendam dalam hati tetap. Kita tarik energinya siapa di sini. Nah, ini kayak dikit aku ambil lagi.
kayak kurang afdol. Oke, Aquarius, kemudian Taurus, Capricorn, Aries, Libra, dan Pisces. Nama-namanya ada G, D, X, V, K, A, W, B, I, P, T, F, L, Y, N, O, H, A, S, A, K. Nanti di zoom gitu bisa gak sih? Pokoknya nama-namanya itu. Ini aku tarik energinya. Kalau masalah ini siapa yang ini, aku lihat divine-nya maskulin. Bisa jadi ya orang tua yang lebih tua ya. Kehilangan karena ada grief di sini. Ada berduka. Jadi inilah orang yang kamu bayangkan, orang yang kamu pikirkan. Kira-kira seperti ini kehidupannya. Aku nggak tahu lagi karena energinya ini terlalu sedih untuk dibahas. Saran dari oracle-nya untuk kamu, passion ya. Untuk sementara ini kamu kerjakan apa yang kamu mau dulu. Sekarang ya kamu lagi fokus apa, itu aja ya. Buktikan sama dia, walaupun dia di sini tidak memperhatikan kamu atau entah dia ghosting doang. Cobalah untuk membuat dirimu bahagia dulu. Dengan mengerjakan sesuatu yang kamu mau dan kamu suka, kamu akan lebih semangat lagi ya. Jangan mengambil energi negatif dari orang lain. Mulai kuat dari sekarang gitu loh, karena kita nggak pernah tahu kan keadaan seseorang, dia lagi terpuruk di sini dan dia belum berani untuk koneksi sama kamu. Dan ini butuh waktunya agak lama untuk terkoneksi lagi atau ketemu fisik. Ya, bisa 8 bulan, bisa 2 tahun. Ditunggu aja. Oke, super loveku, jangan sedih. Selamat malam Jumat. Nanti kita nonton horor ya, malam-malam. Seru gitu. Yaudah, see you when I see you. I love you. Bye-bye.